Kalian punya agenda, kalian punya kepentingan, lalu kalian mengatasnamakan rakyat. Rakyat bersatu untuk mengadili Bapak Presiden Joko Widodo. Rakyat yang mana yang punya pemikiran dangkal seperti kalian? Tidak semua rakyat Indonesia akan setuju bahwa seorang Presiden Joko Widodo itu adalah seorang pengecut. Joko Widodo itu adalah manusia biadab. Joko Widodo itu adalah manusia jahanam. Joko Widodo itu adalah manusia munafik. Seperti apa yang kalian serukan. Mari gunakan logika akal sehat kita untuk menilai seorang pemimpin di bangsa ini. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih atas segala apa yang dilakukan oleh pemerintah di bangsa ini. Jangan kalian berbicara mengatasnamakan rakyat, padahal kalian punya kepentingan tertentu. Ada Pak Amin Rais. Lapor informasi datang Pak Amin. Selamat sini aja. Sahabat-sahabat, pejuang keadilan. Saya atas nama inisiator acara sangat apresiasi kawan-kawan semua di acara Diundang untuk ikut acara tokoh nasional. Saya dikategorikan sebagai tokoh nasional, tokoh pemuda, duduk bareng di tamu VIP. keadilan. Apakah saudara-saudara datang ke sini dengan satu tekad untuk melawan ketidakadilan? Apakah masih ada keberanian dari anak bangsa untuk menuntut keadilan? Dengan semangat ini kita pastikan tanggal 20 Oktober nanti hak rakyat untuk mengadili rezim Jokowi. Kita dalam satu dekade anak bangsa dicerai-berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, sangat miris ketika saya menyaksikan ada segelintir orang yang duduk bersama-sama dalam sebuah forum diskusi. Dan dalam forum itu mereka mengatakan bahwa rakyat bersatu untuk mengadili Bapak Presiden Joko Widodo. Ada Fritz Alorboy, ada Amin Rais, ada Said Didu, ada Abraham Samad, ada Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, dan lain-lain. Saya secara pribadi hanya mau katakan, ini adalah politiknya kalian. Ini adalah kepentingan kalian. Jangan pernah mengatasnamakan rakyat. Karena tidak semua rakyat Indonesia punya pemikiran yang dangkal sama seperti Anda. Karena tidak semua rakyat Indonesia punya pemahaman yang sama seperti apa yang kalian lakukan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kalian-kalian yang saat ini sedang menggaungkan suaranya, yang mengatasnamakan rakyat, adalah pribadi-pribadi yang kurang bersyukur, adalah pribadi-pribadi yang kurang berterima kasih, adalah pribadi-pribadi yang tidak mampu lagi untuk menggunakan logika akal sehat kalian, untuk melihat segala infrastruktur, untuk melihat segala pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata, yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat saya hanya mau katakan bahwa Joko Widodo adalah salah satunya presiden terbaik di bangsa ini yang sudah membangun bangsa ini. Beliau telah menapak telapak kakinya dari Sabang sampai Merauke,
dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Banyak sekali rakyat Indonesia yang bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan perlu kita sadari bersama-sama, Joko Widodo itu bukan malaikat. Joko Widodo itu bukan Tuhan. Sehingga kita harus katakan bahwa dia harus sempurna atas segala apa yang dia lakukan selama dia menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Joko Widodo adalah manusia lemah yang sama seperti kita. Dia punya kelebihan dan dia punya kekurangan. Siapapun kita pasti memiliki dua hal itu. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang menjadi pertanyaan saya, mampukah kita untuk bersyukur? Tahukah kita untuk berterima kasih? Jangan sedikit-sedikit salah Jokowi. Jangan sedikit-sedikit Jokowi tidak adil. Jangan sedikit-sedikit jebloskan Jokowi ke penjara. Emang kamu bisa apa kalau diberi kepercayaan untuk membangun bangsa ini? Emang kamu bisa lakukan apa kalau kamu diberi amanat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin nomor satu di bangsa ini? Janganlah. Jangan menjadi provokatif. Bangsa Indonesia ini sudah mengalami banyak kemajuan, banyak perubahan. Sekali lagi saya hanya ingin katakan bahwa mari gunakan logika akal sehat kita. Jangan segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini salah Jokowi. Lalu kalian bervonis seolah-olah kalian adalah malaikat. Seolah-olah kalian adalah pribadi-pribadi yang sempurna. Dan perlu kalian sadari bahwa tidak semua rakyat Indonesia punya pemikiran yang sama seperti kalian. Tidak semua rakyat Indonesia akan menerima seruan-seruan kalian yang mengatasnamakan rakyat untuk mengadili Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Dan mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita saksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini yang menurut saya ini semua adalah kepentingan yang sedang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu karena rasa sakit hati, karena mereka tidak tahu untuk bersyukur dan tidak tahu untuk berterima kasih kepada pemimpin bangsa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan, kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara, tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini,
bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari. Kau bajingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktunya tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini barang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kau siap-siap. Ya, silakan tanda tangan. Agak menyesal saya memanggil Ruslan Buton ke panggung. Kau. Silakan. Bu Niyani adalah korban pertama rezim Jokowi. Tepuk tangan buat Bu Niyani. Gara-gara surat Al-Maidah. Silakan. Terima kasih Bang Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat Bapak, Ibu semua, kawan-kawan, semua yang masuk penjara di zaman Mulyono, tidak ada satupun yang bersalah. Setuju?
mulai dari Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bang Ruslan Buton, saya Buniani, semua tidak ada yang pernah bersalah, tapi kita adalah korban kriminalisasi. Tidak ada masalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita gantung Jokowi. Setuju? Ini manusia berdebat, luar biasa biadab, tidak mempunyai etika. Tidak ada punya etika Jokowi. Setuju? Sallallahu alaihi. Saya marah belum pernah berani berdemo dari dulu oleh karena sama tahan diri. Sekarang saya diberikan tempat oleh Bang Refli. Allah Akbar. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono yang jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini, saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi. Biadab Jokowi. Kita penjarakan, gantung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda tangan Bang Buniani, menyesal juga saya. Bang Buniani, saya tanya apakah di sini dari ada. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi, saya menyaksikan dan saya menyimak ada sebuah kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pernyataan-pernyataan dari mereka ini adalah pernyataan-pernyataan karena rasa sakit hati. Rasa benci, tidak mampu lagi untuk move on, rasa iri, dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa orang-orang seperti mereka ini, silakan kalian bersuara, silakan kalian melakukan demo, silakan kalian melaporkan Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya, silakan kalian adili Jokowi. Yang di mata kalian itu bahwa Jokowi adalah manusia yang biadab. Joko Widodo itu adalah manusia jahanam. Joko Widodo itu adalah manusia pengecut. Joko Widodo itu adalah manusia munafik dan lain sebagainya. Silakan ikuti proses hukum. Negara ini adalah negara demokrasi. Negara ini adalah negara hukum. Tetapi satu permintaan saya, kepentingan kalian, forum kalian, jangan pernah mengatasnamakan rakyat. Karena survei membuktikan Joko Widodo itu masih sangat dicintai oleh rakyat. Joko Widodo itu bahkan diminta untuk maju lagi ke periode ketiga dan lain sebagainya. Joko Widodo itu malah diminta untuk tetap mendampingi Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Joko Widodo itu diharapkan untuk tetap memberikan kontribusinya untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan itu kalau dilihat dari orang-orang yang mampu menggunakan logika akal sehat mereka. Dari orang-orang yang tahu bersyukur. Dari orang-orang yang tahu berterima kasih. Tetapi bagi seorang pembenci, bagi seorang yang iri hati, bagi seorang yang tidak mampu untuk move on lagi, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu, entah itu baik, entah itu salah, entah itu benar, entah itu buruk, pasti semuanya dianggap salah di mata kalian para pembenci. Karena dalam diri kalian itu sudah tidak mampu lagi untuk bersyukur, tidak mampu lagi untuk berterima kasih, tidak mampu lagi untuk menggunakan hati nurani, menggunakan mata kepala ini untuk melihat segala pembangunan, segala infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Coba kalian turun ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Rakyat pasti akan mengatakan bahwa terima kasih Bapak Jokowi karena sudah membuka jalan raya. Terima kasih Bapak Jokowi karena sudah membuka pelabuhan. Terima kasih Bapak Jokowi karena sudah membangun bendungan. Terima kasih Bapak Jokowi karena kami bisa naik oto. Karena jalan ini sudah dibangun oleh Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Dan itu adalah seruan-seruan yang datang dari rakyat. Bukan dari kelompok penguasa. Bukan dari kalian-kalian yang punya kepentingan. Sehingga saya mau katakan bahwa kalau kalian mau melihat agar hati nurani Anda itu bisa sama dengan kami yang rakyat jelata, turunlah ke masyarakat. Tanyakanlah kepada masyarakat. Karena saya sangat yakin dan percaya. Hanya rakyat jelata hari ini yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat mereka. Karena rakyat jelata tidak punya kepentingan dalam dunia politik manapun. Sehingga pernyataan kalian, saya secara pribadi hanya bisa tertawa. Mendengar ungkapan-ungkapan rasa sakit hati. Mendengar ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Yang dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan badan muka emak-emak. Ada dari BEM enggak? Kalau ada dari BEM silakan ya. Untuk wakil generasi muda, karena generasi muda lah pemilik bangsa ini ke depan. Kalau yang orasi tadi kan masa lalu semua sesungguhnya. Kita cari yang masa depan. Mana BEM-nya? Itu emak-emak ya bukan? Tapi nggak apa-apa. Selain mahasiswa, ada nggak wakil emak-emak yang mau bicara? Mana? Hah? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Wah, oke, maju, depan. Ini wakil emak-emak ya. Nanti panitia silakan membuat sejumlah kesimpulan atau rekomendasi. Dan mungkin nanti kita bacakan bersama-sama. Juga nanti kita akan geruduk lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima dari Makassar. Iya. Jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Tidak, mulai dari anak-anak yang dikasih alat kontrasepsi, iya kan? Semua generasi kena. Mama kena, anak-anak kena, bapak-bapak kena, semua kena. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia udah normal otaknya sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil yang kehamilannya itu sungsang harus dioperasi. Jokowi otaknya sungsang harus dioperasi dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan. Kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunannya tidak ada satupun. Kita capek cari apa kelebihan Jokowi. Tidak ada. Kerusakan terus yang dia buat. Tidak ada, semua kerusakan. Heran saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya.
kebetulan di negeri ini. Asing di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, ya. Waktu sudah pukul 3:30. Ada waktu kita untuk beramal-amal nantinya, tetapi Sohibul Bait akan menutup acara, ya. Kalau dan yang belum tanda tangan silakan tanda tangan. Dan tadi dari Makassar, ya, memang susah ditangkap kawan, tidak ditangkap kewajiban. Lebih baik tangkap ayam. Ya, saya berikan panggung mic kepada dua yang cantik ini, Latifina dan Wulan Sari Muhtar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pemberitahuan acara kita sampai tanggal jam 4. Saya mengundang Pak Tokoh untuk kita foto bareng. Kemudian buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan menandingi Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda tidak adili. Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Terima kasih. Gantung Pak, gantung. Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilakan para tokoh untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Kami persilahkan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan seruan-seruan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat yang mau mengadili Bapak Presiden Joko Widodo. Tinggal kita melihat apa yang akan mereka lakukan ke depan. Harapan terbesar saya bahwa jangan pernah mengatasnamakan rakyat. Tinggal sebut saja kalian dari kelompok mana, dari partai mana, punya kepentingan apa, punya maksud apa. Itu yang kalian sampaikan. Jangan sedikit-sedikit kalian mengatasnamakan rakyat. Karena saya sebagai salah satu rakyat Indonesia, saya tidak terima dengan narasi-narasi yang Anda bangun. Dengan seruan-seruan provokatif menurut saya yang tidak mendidik, yang tidak mengedukasi kami generasi penerus bangsa ini. Sekarang kita hidup di era digital. Segala sesuatu itu kita bisa mempelajarinya. Dan kita harus akui
Memang ada banyak kekeliruan, memang ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi sebagai manusia, kita bukan makhluk yang sempurna. Jangan merasa diri paling suci, jangan merasa diri paling benar. Dan saya sangat yakin dan percaya, kalian yang berkoar-koar, kalian yang menyerukan mengatasnamakan rakyat itu, ketika dikasih kepercayaan, belum tentu kalian bisa lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo hari ini. Stoplah untuk membuat kegaduhan di bangsa ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut pemerintahan yang baru di tanggal 20 Oktober 2024 nanti, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan saya sangat yakin dan percaya, semakin kalian nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, maka kalian pasti akan semakin diperhatikan oleh para penguasa di bangsa ini. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.